Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ibadallah sikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil azizil karim wa waraqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alaya sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan berbagai kenikmatan kepada kita yang kalau seandainya kita mau coba-coba menghitung tidak akan mampu kita hitung. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, taufik dan inayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kedua kaki kita guna melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, bersilaturahmi, zikir dan melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ada dalam periman Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini dijadikan amal soleh yang menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah, sehingga mudah-mudahan nanti kita di akhirat kelak mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda Nabiul Kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wah, alhamdulillah bala-bala tersebut bagus. Baik, kita rada rada warak bagus sih. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Fiqih Sunnah. Bahasan selanjutnya kemarin masih bab najis. Jadi ada satu lagi yang berkenaan dengan najis, yaitu tathhirun na'li, yaitu cara mensucikan sendal. Nah, ini adalah mungkin kalau kita kan biasanya sama air ya. Jadi ini zaman dulu dan bisa kita amalkan kalau misalnya tidak ada. Jadi yathurun na'lu al mutanajjisu wal khuffu bidal kibil ardi iza dahaba asarun najasah. Jadi itu sendal atau sepatu yang mutanajis gitu. Misalnya kita pakai sendal, pakai sepatu, jadi menginjak najis si sendal sama sepatu teh. Sebenarnya itu bisa jadi suci, jadi bersih bidul kibil ardi ketika kita menggunakan sendal itu dipakai berjalan terus, sehingga asarnya bekas najis itu tidak ada. Misalnya baunya tidak ada pas dipakai. Jadi kita misalnya ketika mau ke masjid kita nginjak sesuatu di bawah sendal itu, terus kita berjalan, jadi ku jalan sendal dipakai kita sampai ke sini gitu. Kalau seandainya asarnya itu hilang, asar tapak gitu, bekas najis itu hilang, maka otomatis jadi suci. Lain sanes berarti harus dibawa ke masjid ya sekalian. Kan dulu masjidnya kan zaman Rasulullah tadi keramik gitu, Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya Rasulullah sallam qol bersabda. Apa yang dikatakan Rasul? Idawati'a ahadakum
idawatiya ahadukum bina'lahi al-adza fa inna turab lahu tahurun. Gitu. Jadi kalau seandainya kalian menginjak itu ada teh kotoran, maka kalau seandainya sendal kalian menginjak kotoran, fa inna turab lahu tahurun, maka tanah itu akan menjadi penyuci ku dianggena nya urang mah paling internet di saat-saat ieu we itu orang masuk datas terbiasa dikumbah gitu dibersihan Cite asal ada gaduh ya teh maka ketang udah ya sekalian asistennya magang kene gitu sekalian jantan maka sambil leueut jantan eta hadisna alasana gitu hadis Abu Daud atanapi dina hadis anu sanes mah wa riwayatin dalam satu riwayat lain idawati al-adza mana ya al-adza bi khufaihi patohuruhuma at-turab. Jadi apabila kalian menginjak sendal atau sepatu kalian menginjak najis, maka itu cukup suci dengan tanah, yaitu kita berjalan menuju tanah. Itu diantawisna janten tathiruna ali cara mensucikan senah hari. Gitu eta teh jadi suci teh kalau seandainya asarnya itu bekasnya baunya sebagainya hilang. Hari itu hilang pengenten kucai orang. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian yaitu fawaidu taksirul hajati ilaiha, yaitu beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan kita. Maksudnya fawaidu taksirul hajati ilaiha, beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan kita. Yang pertama, lausakoto syai'un alal mar'i, jadi la yadri hal huwa ma'un aw baul la yajibu alai ayus ala. Jadi maksudnya kalau seandainya ada sesuatu yang jatuh menimpa kita tidak tahu la yadri hal huwa mau apakah itu air, apakah air kencing. Jadi kamu coba sunah kapeceretan kayak tadi teh ngaceret teh cai biasa tetapi air kencing, maka layajibu alai ayas ala, maka kita tidak wajib menanyakan. Misalnya ketika kita made wudu paling ditona aya nu iya misalkan aya nu kencing sehingga seolah-olah kita tidak tahu ayat cai anu ngaceret ka urang misalkan sarung urang kela itu cai wudu atanapi air kencing ngaceret teh, maka layajibu alai ayus ala, maka enggak wajib kepada kita untuk menanyakan hal itu kepada orang yang di dekat kita. Kalau salah lam yajib alal mas'ul ayyujibahu. Dan kalau seandainya orang yang terkena misal percikan air itu yang ragu apakah air wudu apakah air kencing, menanyakan, maka lam yajib alal mas'uli ayyujibahu, maka tidak wajib kepada orang yang ditanya menjawab walau alima anahu najis, walaupun orang yang ditanya ini tahu itu adalah najis. Itu. Jadi wala yajibu alai ghuslu dalik, dan tidak wajib membasuh yang misalnya sarung kita yang terkena kepretan air, percikan air tersebut. Gitu. Jadi intinya jadi jangan menghukumi najis la yukamu bitanajasa illa bitahaqqiqin najah. Nah, jadi kita tidak boleh menghukumi sesuatu najis kecuali kalau itu bukti nyata terlihat itu najis. Lamun ragu-ragu mah ulah sok dijajadikeun cek bahasa Sunda mah, jadi we ngaganggu karena ibadah gitu. Jadi gitu kalau misalnya jadi lausakoto syai'un alal mar'i la yadri hal huwa ma'un aw baul la yajibu alai ayus'ala, kalau seandainya
seseorang misalnya terkena percikan air dan tidak tahu apakah ini air suci atau air najis, maka tidak wajib menanyakan kepada orang lain. Dan kalaupun seandainya orang yang terkena ini menanyakan, maka orang yang ditanya tidak wajib menjawab walaupun dia tahu mungkin kemungkinan itu adalah najis gitu. Nah, seperti itu. Terus masalah yang kedua, hablul ghasil. Jadi masih beberapa hal yang sering dijumpai dalam kehidupan. Hablul ghasil itu tali yang digunakan. Hablul ghasil yanshiru alai saubun nazi summa tajaffafahu syamsu auri. Jadi yang selanjutnya itu masalah tali ya yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Jadi tali itu biasa digunakan untuk mengeringkan pakaian yang najis. Lalu si tali itu kering karena sinar matahari atau ku angin kering, maka mana la ba'sa binasli saubi tohir alai badalik. Maka kalau kita misalkan mau menjemur pakaian yang suci di atas tambang tali itu, maka tidak apa-apa, jadi suci. Misalkan ada tambang tali, yang tali itu tadinya digunakan untuk mengeringkan benda yang najis. Nah, maka ketika tali itu kering, maka otomatis tali itu menjadi suci, sehingga boleh kita misalkan mengeringkan baju yang suci, dikeringkan di tersebut walaupun tadi si tambangna eta teh bekas anu najis gitu teh. Gitu ya, saya ini kebitanya. Tak itu sekalian. Masalah selanjutnya ini yang sering kita jumpai, ida asoba arizla auzaila billaili syai'un rutobin. Jadi apabila kaki kita atau ujung pakaian kita terkena sesuatu yang basah, misalkan di waktu malam, layak labu mahwa, tidak apa-apa yang kena itu, maka layajib alai ayyasamahu wa yatarafu, maka kita tidak wajib mencium, dibuktikan gitu itu naon kena teh najis tawa naon, tidak wajib gitu, tidak wajib. Sebab alasannya 5 ruwiya anna Umar radhiyallahu an, sungguhnya Umar radhiyallahu an maro yauman pada suatu hari berjalan, pasakoto alai syai'un min mizab, maka ketika berjalan itu ada sesuatu yang jatuh dari pancuran air, kecepretan air. Wa mau sohibun lahu, dan ketika Umar berjalan itu disertai temannya, maka teman Sayyidina Umar ini, sahabat Sayyidina Umar ini mengatakan, faqala ya sohibal mizab, wahai orang yang punya air atau pancuran air, mauka tohirun au najun, ieu teh cai anjeun teh suci atau napi najis. Sabab tadi naon cek urang mah ngepret atau celaka naon ka Sayyidina Umar. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar langsung menimpal, ya soibil mizab la tahburna la tukhbarna, wahai orang yang mempunyai pancuran air, jangan tahu, jangan berikan tahu kepada kami gitu. Jadi wamado terus gitu naon berjalan lewat. Jadi eta pangatenjenten upang sesuatu yang inti nama gitu tadi, layuh kamu bitanajasah layahkumu bin najasah illa bitahaqquqi najis. Jadi tidak boleh kita menghukumi suatu najis kecuali nyata bukti itu adalah najis. Gitu, najis, kami ragu-ragu gitu.
Terus masih masalah-masalah sehari-hari. Idan soropa rajulu min sholati paro ala saubihi au badani najasatun lam yakun aliman biya wa kana ya'lamu walakin au nasiha aw lam yansaha walakin au azaja an ijalatiha fa sholatu sahihatun walai ada alai. Oke, maksudnya di apabila seseorang melaksanakan sholat itu apabila seseorang idan soropa rajul apabila seorang beres melaksanakan sholat min sholati paroa ala saubihi au banajasah setelah beres sholat teh dengan aya darah nacuk teh itu aya najis itu rada seueur itu rada katingal ageung gitu ninggal najis dina pakaian atau dina badana lam yakun aliman biha dan sebelum sholatnya tidak tahu di mukena teh bu aya najisan tapi pas beres sholat atau dulu awakana ya lamu walakin naunasya tapi meme sholat teh terang si mukena eta teh si pakaian eta teh kena najis kakepretan najis kamari teh terang tapi pas naon bade netepan hilap gitu hilap atanapi awalam yansaha walakin ajaja ijalatiha henteu hilap tapi naon sulit ngahilakeun nana maka pas sholatu sohihatun wala iada ta'ali maka sholat sah teu wajib ngabalikan deui. Jadi janten upami urang sholat kitu tos beres sholat pas ningali ninggalin aya najis acuk teh gitu atau pak badan teh kena najis gitu terang gitu atanapi sebelum sholat terang pakaian itu terus kena najis tapi naon hilap gitu jadi inget teh pas beres nyapa pas upami tos beres caacan beres mah ulangi tos beres sholatna pas keluar maka sholatna sah tekedah naon diuihan deui gitu diwani sok aya kadang kala kan gitu orang pas naon ieu aya iya itu aya kotor maka lamun tos beres salat mah tos sakit teh yang diangge deui gitu. Terus layajibu ghusluma sobautinu syawari jadi tidak wajib membasuh suatu yang terkena dari tanah di jalan misalnya naon orang naon berjalan gitu naon ti bumi kalau santai aya senal aya salaresna mah kitu naon teu wajib membasuh kecuali nyata nincakna najis tapi urang dicuci bae di ieu mah dina ieu seueuhanan kitu sabab Sayyidina Ali kitu saur Kumail bin Ziyad itu alian radhiyallahu an yahudu tinal mator aku melihat Sayyidina Ali semoga Allah kepadanya yahudu tinal mator berjalan di atas lumpur hujan pas hujan sumada horal masjid turun masuk masjid pas sholat walam yang suri jelai sholat tanpa membasuh kedua kakinya gitu tanpa membasuh kedua kakinya. Terus masalah salah jengna nu sering dijumpai teh man khafi alai mau diunajah minas sawab wa zaba alai guslu kulluh barang siapa yang disamarkan yang samar kepadanya tempat najis dari baju kita kayak misalnya orang teh baju orang kan najisan kayak baju teh tadi teh pakaian teh palimanan kan najis teh maka eta mah sawana permasalahanna wajib alai ghuslu maka wajib dibasuh sadayana. Nah misalnya ibu kitu naon nuju naon kitu ngasuh ka papangan ke belah mana teh ragu-ragu basuh we sadaya wajib alai ghuslu kullu li anala sabila ilal ilmi biat kinitor ilal sabab tidak ada jalan untuk mengetahui yakin pakaian suci kecuali dengan dibasuh dibersihkan. Seterusnya terus idas tabahat tohir minasya binadsi min hayataharro itu
apabila bercampur sesuatu yang suci dengan yang najis, maka yataharro, maka jadi begini, apabila misalnya pakaian kita bercampur mana yang suci dengan yang kena najis, numpuk gitu, numpuk, kita mau sholat bingung itu nu mana, itu nu kena najis jeung sareng teu teh, maka payusoli pi wahidin minha sholatan wahidatan, maka sok we kitu canak salah satuna mana wae pami bingung, tapi untuk satu kali sholat gitu. Soalna ka masalatil kiblah, seperti kan masalah kiblat upami urang terang gitu, misal sedang di perjalanan gitu tos nanyakeun teu aya gitu, tapi kan aya nama ieu yang lamun baheula kita aya nama canggih aya, maka naon panginten salat we ka mana gitu, upami naon upami teu terang tapi da nama canggih teh naon aya na HP ka masalatil kiblat gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin sering kita jumpai mungkin dalam kehidupan kita. Terus yang selanjutnya qadaul hajat ya, buang adab-adab, buang air tetapi air kecil tetapi air besar. Liqadil hajat adabun, jadi untuk buang hajat itu ada etika atanapi tata krama. Terus tata krama yang pertama Allah yustahaba mafi ismullah. Jadi ila inhi fa'ali dia, ketika buang hajat kita masuk tempat buang hajat, maka kedah mencopot sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala gitu, misalnya kalung atau napi topi misalnya aya la ilaha illallah gitu ta. Jadi kedah dicopot lah, kecuali ila inhi palai dia au kana harijan, kecuali nya takut hilang, misalnya takut hilang gitu, takut hilang lamun disimpen di luar teh aya panitipan, maka eta mah panginten ruh so aya naon aya nanti sedang madarat, maka boleh kita membawanya karena takut hilang misalnya di perjalanan gitu. Daya naon penitipan sehingga upami di luar bisa anu nyanak gitu. Jadi hadisna naon gitu hadisi Anas radhiyallahu an, alasannya adalah hadis Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallam labisa khotiman naksu Muhammadur Rasulullah, sungguhnya Nabi sallam memakai ali gitu cincin gitu yang ada tulisannya Muhammadur Rasulullah, adalah padahal Muhammadur Rasulullah. Pakana idza dakhala khala, apabila Nabi masuk WC gitu, maka wadoahu, maka Nabi mencopot heula, misalkan dina alina aya lapad Muhammad atau Nabi Rasulullah gitu Muhammad, maka lapad Allah, maka di pada waktu ka WC kedah dilaan heula gitu, dilaan heula. Jadi azab atau enapi etika buang air baik kecil besar ketika masuk WC, jadi ala yustabama bismillah, jadi jangan disertai atau jangan membawa sesuatu yang ada nama Allah, na pakaian atau napi, kecuali nya tadi susah gitu, susah misalnya atau napi na pakaian lamun susah mah biasa oke pokoknya mah, kecuali susah we madarat eta mah benten deui. Terus yang selanjutnya itu masalah fikih kita. Jadi alhamdulillah kita sudah membahas sesuatu yang yang lumrah atau yang kadang-kala kita temui dalam kehidupan kita, dan sebagian daripada adab-adab ketika kita buang air kecil atau napi air besar. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang selanjutnya pangitan ketika kita wudu itu, Imam Ghazali mengatakan ketika kita wudu, fa amal wudu
patatamuhu fi salasati asya. Ketika kita wudu itu akan sempurna, akan lebih sempurna dengan 3 hal. Yang pertama, awaluha antatohharo qalbuka minal gili wal hasud wal gis. Jadi ketika kita wudu itu maka kan wudu itu mensucikan dohir kita ya, di antaranya dohir gitu, terus batin, dosa kita diampun. Terus ketika kita wudu itu akan sempurna dengan melakukan 3 hal, yaitu antatahharo qalbuka minal gili. Jadi mensucikan batin kita, hati kita dari sifat-sifat tercela. Jadi orang yang gemar wudu itu seharusnya bersih juga batinnya dari sifat-sifat tercela, hasud, dengki, iri gitu, merasa paling baik dan sebagainya. Seharusnya wudu kita itu akan sempurna dengan itu. Jadi pas kita membasuh muka, kadang gitu pas kita membasuh muka Allahumma baid waji, kadang saya pribadi suka berdoa, ya Allah bersihkanlah hati hamba gitu. Jadi aidina ieu mah kitu naon misalnya membasuh muka gitu Allahumma baid waji, yang pakai doa, yang tidak juga tidak apa-apa gitu. Yang pakai Allah, ya Allah putihkan wajah, tapi awalnya dina hati oge, ya Allah bersihkanlah hati hamba dari segala penyakit-penyakit hati. Karena panginten kebersihan hati itu akan menjadi faktor kehusuan di dalam sholat, akan hati kita akan mudah untuk mendekatkan diri. Jadi seharusnya ketika kita wudu, supaya wudu sempurna, maka hati kita pun harus dibersihkan. Terus yang selanjutnya wasani antatahharo badan minadunub. Wudu kita akan sempurna dengan 3 hal. Yang kedua yaitu mensucikan badan kita dari dosa. Dan ketika kita membasuh anggota wudu kita, maka dosa-dosa kita otomatis, kalau wudunya kita baik sempurna, maka insya Allah itu dosa-dosa kita akan berjatuhan, berguguran. Terus yang selanjutnya wasali su antal silal aldo guslan sabigon bigori isrofin pilma. Ketika membasuh anggota wudu, maka kita basuh dengan sempurna tanpa menggunakan air yang berlebihan. Dan kata Imam Ghazali, wudu kita akan sempurna dengan 3 hal. Yang pertama, dengan membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Artinya ketika kita wudu, kita mungkin bisa berdoa kepada Allah supaya dibersihkan wudu. Artinya semakin kita banyak wudu, maka seharusnya kita harus senantiasa bisa mengontrol kebersihan hati kita dari sifat. Ada sok aya wae tapi engal dibersihkeun. Nya kadang aya sifat naon kitu ria atanapi naon, maka engal carana teh dibersihan ku istighfar. Panginten sok aya wae kadang kitu namina jalmi, tapi ku proses terus maka mudah-mudahan bersih. Terus membersihkan badan dari, artinya badan kita ketika sudah wudu gitu, maka harus dijaga dari dosa gitu. Yang selanjutnya itu ketika membasuh anggota wudu, basuh dengan sempurna tanpa berlebihan menggunakan air. Nah sekalian panginten kata panginten Safatul Qulub sebagai penutup. Dan ketika kita membasuh muka kita, anggota tubuh kita, kita pun berdoa kepada Allah, semoga hati kita itu, anggota tubuh kita dibersihkan dari hal-hal yang kurang baik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.